Pengertian mazmumah. Akhlak mazmumah adalah akhlak yang tidak dibenarkan oleh agama. Golongan akhlak atau tindakan buruk yang harus dihindari oleh setiap manusia. Akhlak mazmumah ini harus dijauhi karena dapat mendatangkan kemudaratan bagi diri sendiri maupun orang lain. Akhlak mazmumah ialah semua perangai manusia, perangai lahir dan batin yang mungkar, maksiat, dan fasya, berdasarkan petunjuk Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an dan yang dilarang atau dicela oleh Nabi Muhammad SAW. Macam-macam akhlak mazmumah. 1. Al-Ghadlab atau pemalah. Amalah merupakan bagian karakter yang selalu ada pada diri manusia. Barang siapa yang marah dan selalu mengikuti kemarahannya hingga mengikuti perbuatan yang jelek, maka hal tersebut merupakan kemarahan yang tercela sesuai perbuatan yang dilakukannya. 2. Al-istikbar atau sombong. Sombong yaitu menganggap dirinya lebih dari yang lain sehingga ia berusaha menutupi dan tidak mau mengakui kekurangan dirinya. Selalu merasa lebih besar, lebih kaya, lebih pintar, lebih dihormati, lebih mulia, dan lebih beruntung dari yang lain. Maka biasanya orang seperti itu memandang orang lain lebih buruk, lebih rendah, dan tidak mau mengakui kelebihan orang tersebut, sebab tindakan itu menurutnya sama dengan merendahkan dan menghinakan dirinya sendiri. 3. Al-israf atau berlebihan, yaitu menyia-nyiakan sesuatu tanpa manfaat, melebihi batas di setiap perbuatan. Misalnya menyia-nyiakan harta ini dilarang oleh agama dan merupakan penyakit hati. Mengeluarkan harta tanpa faedah, umpama makan dan minum dikala belum lapar dan belum haus, atau makan minum yang berlebih-lebihan. Berpakaian yang terlalu menyolok secara keterlaluan. 4. Al-namimah atau mengadu domba. Menyampaikan perkataan seseorang atau menceritakan keadaan seseorang atau mengabarkan pekerjaan seseorang kepada orang lain dengan maksud mengadu domba antar keduanya atau merusak hubungan baik antara mereka. Keadaan ini mengakibatkan timbulnya kejahatan antara orang dengan orang atau memutuskan silaturahmi antara keluarga dan sahabat, menceraikan hubungan orang, dan sebenarnya hal ini berarti memperbanyak jumlah lawan. 5. Al-buhtan atau dusta. Maksud sifat dusta ialah mengada-ngada sesuatu yang sebenarnya tidak ada dengan maksud untuk merendahkan seseorang. Kadang-kadang ia sendiri yang sengaja berdusta. Dikatakannya orang lain yang menjadi pelaku, juga ada kalanya secara brutal ia bertindak, yaitu mengadakan kejelekan terhadap orang yang sebenarnya tidak bersalah. Orang yang seperti ini, perkataannya tidak dipercayai orang lain. Di dunia ia akan memperoleh derita dan di akhirat ia akan menerima siksa. Menghadapi orang yang bersifat demikian, apabila ia membawa berita hendaklah berhati-hati. Jangan mudah diperdayakan, sebab berdusta sudah memang hobinya. Celakalah setiap pendusta, pengumpat, pencela, dan pemfitnah. 6. Al-ahsad atau dengki. Dengki ialah suatu keadaan pikiran yang membuat dirinya merasa sakit jika orang lain mendapat suatu kesenangan dan ia ingin agar kesenangan itu diambil dari orang itu, meskipun ia sendiri tidak akan mendapat keuntungan apapun dengan hilangnya kesenangan itu. Ini mengarah kepada kekejian, merasa gembira jika orang lain bernasib buruk. Semua yang baik yang dimiliki manusia adalah karunia Allah, dan setiap keinginan orang lain agar ini dihapuskan menunjukkan bahwa ketidaksenangannya dengan putusan Allah dan keserakahan yang keterlampauan, karena seorang bakhil itu kikir dengan harta miliknya sendiri, tetapi seseorang pendengki kikir berkenaan dengan anugerah yang datang dari khazanah Allah. Efek psikologis pelaku akhlak mazmumah. Efek psikologis dari pelaku akhlak mazmumah adalah seperti dalam Quran Surah Al-Hujurat ayat 49. Dalam ayat tersebut, Allah memperingatkan, kalau ada orang yang suka menjelekkan orang lain, bisa jadi justru yang bersangkutan tanpa sadar tengah menunjukkan kejelekannya di dirinya. Secara psikologis, orang yang demikian itu tergolong tidak sehat mentalnya. Dia tidak rela dan sakit hati jika melihat orang lain melebihi dirinya. Hal itu membuat orang tersebut selalu saja ingin mencari kekurangannya, bukan belajar dari kelebihannya. Kedua ilmu itu saling berkaitan.
psikologi dan agama merupakan dasar atau landasan dan sekaligus sebagai alat baik untuk menyembuhkan gangguan mental maupun untuk pembinaan kesehatan mental. Baik agama maupun psikologi dengan psikoterapi berusaha membentuk, mengelola, membina, dan mengembangkan kepribadian yang utuh. Adapun bahaya yang ditimbulkan oleh maksiat atau perbuatan dosa itu seperti disebutkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah sebagai berikut. 1. Terhalangi ilmu agama karena ilmu itu adalah cahaya yang diberikan Allah di dalam hati dan maksiat itu mematikan. Yang kedua, terhalangnya rezeki seperti dalam hadis riwayat Imam Ahmad, seorang hamba bisa terhalang rezekinya karena dosa yang menimpanya. Ketiga, perasaan alienasi pada diri si pendosa yang tiada tandingnya dan tiada terasa kelezatannya. Yang keempat, kegelapan yang dialami oleh tukang maksiat di dalam hatinya seperti perasaan di kegelapan malam. Yang kelima, terhalangnya ketaatan. Yang keenam, maksiat memperpendek umur dan menghapus keberkahannya. Yang ketujuh, maksiat akan melahirkan maksiat lain lagi. Demikian kata ulama salaf, hukum kejahatan adalah kejahatan lagi, sebagaimana kebaikan akan melahirkan kebaikan lagi. 8. Orang yang melakukan dosa akan terus berjalan ke dalam dosanya sampai dia merasa dirinya hina. Itu pertanda-tanda kehancuran. 9. Kemaksiatan menyebabkan kehinaan dan kebaikan melahirkan kebanggaan dan kejayaan. Dan yang terakhir, yang 10, maksiat merusak akal, sedang kebaikan membangun akal. Yang terakhir, cara menghindari akhlak mazmumah. Yang pertama, berbanyak beribadah. Kedua, biasakan berbagi. 3, selalu bersyukur atas nikmat Allah. 4, pahami keterbatasan manusia. Dan yang kelima, jaga tali silaturahmi.